Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kembali ke kehidupan nyata. Venita menjadi seorang istri yang lebih banyak berdiam diri di rumah. Setiap hari yang dilakukannya hanya membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan dan makan malam untuk suaminya. Terkadang bila Troy sedang keluar kota, Venita akan memakan apapun yang ada di kulkas tanpa memasak. Sama seperti hari-hari sebelumnya, setelah Troy berangkat kerja, dia akan segera bergegas ke pasar terdekat. Iya, setiap hari Venita akan berbelanja di pasar. Walaupun dia tidak tahu harus membeli apa untuk menjadi bahan masakannya. Tapi dia memang harus keluar rumah untuk menghilangkan penatnya. Neng Ve, mampir sini, ibu ada kepiting segar nih. Venita menolehkan kepalanya, menengok ke akuarium yang berisi kepiting yang sudah diikat. Berapaan bu? Buat Neng mah murah aja, si ibu tersenyum. Venita memang sudah menjadi langganan Bu Ita untuk urusan hewan air. Dan Bu Ita tidak pernah ragu untuk memberinya harga spesial karena sering berbelanja di lapaknya. Sama seperti kepiting ini, entah dia akan membayar berapa untuk 2 ekor kepiting, tapi Venita yakin harganya akan berbeda dibanding pembeli lainnya. Mendapat kepiting, Venita akhirnya menemukan menu yang akan dia masak untuk makan malam. Kepiting saus asam manis. Selain mudah, masakan itu adalah keahlian Venita. Bisa dibilang itu satu-satunya masakan Venita yang tak pernah gagal, sekaligus kebanggaan Venita. Setelah menghabiskan waktu 2 jam berkeliaran di pasar dan memenuhi keranjang belanjaannya, Venita bergegas untuk pulang. Akan sangat menyebalkan kalau dia menunda kepulangannya. Hari akan semakin siang dan matahari akan semakin terik. Dengan sepedanya, Venita mengayuh dengan penuh semangat agar segera sampai di rumah. Begitu meletakkan belanjaannya, Venita merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Tiba-tiba saja dia merasa pusing dan seolah hilang pijakan. Berpegang kuat pada meja makan, Venita memaksakan diri untuk tetap berdiri. Namun pandangannya berputar. Saat itu pula dia akhirnya kehilangan kesadarannya. Troy bukan tipe orang yang akan melupakan sesuatu hal yang penting, apalagi jika itu menyangkut berkas penting pekerjaannya. Namun entah mengapa siang ini dia harus menunda rapat karena berkas presentasinya tertinggal di rumah. Bahkan Mr. Khan yang biasanya selalu teliti dan sempurna pun lupa tentang berkas rapat itu. Sudah beberapa kali dia menghubungi Venita tapi hasilnya nihil. Entah apa yang dilakukannya siang ini hingga dia tidak sempat mengangkat teleponnya. Akan lebih hemat waktu bila perempuan itu mengantarkan berkasnya daripada Troy harus kembali ke rumah untuk mengambil berkas, lalu kembali lagi ke kantor. Memasuki rumahnya, Troy merasa ada sesuatu yang janggal. Rumah itu memang biasanya sepi karena hanya mereka berdua yang menempati. Tapi sekarang sangat sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan terlihat. Bahkan setelah Troy memanggil nama istrinya, tidak ada sahutan. Jangankan sahutan, keberadaan seseorang pun tak terasa. Kemana dia? Harusnya dia di rumah sekarang, malah keluyuran. Sambil mengomel, Troy berjalan menuju ruang kerjanya. Setelah mengambil berkasnya, Troy bersiap untuk meninggalkan rumah. Tapi tiba-tiba saja dia merasa haus. Betapa terkejutnya Troy saat melihat Venita tergeletak di lantai dapur. Segera saja Troy melempar berkas rapatnya dan menghampiri tubuh mungil itu. "V, are you okay?" Troy terlihat khawatir. Berkali-kali dia menepuk pipi Venita. Segera dipindahkannya tubuh Venita ke sofa terdekat. Troy masih berusaha menyadarkan Venita yang terkulai lemas di sofa. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. "Mr. Khan, cepat masuk."
Troy memanggil asistennya yang masih menunggu di luar melalui telepon. "Ada yang bisa dibantu, Sir?" tanya Mr. Khan saat dia menemukan keberadaan bosnya. Venita pingsan, gimana ini?" Kepanikan tergambar jelas di wajah Troy. Dibandingkan dengan bosnya, Altair Khan lebih tenang dalam menangani situasi ini. Dengan tenang dia mengambil kotak P3K yang ada di ruang itu dan segera memberikan minyak untuk istri bosnya itu. "Berikan bau-bau yang menyengat supaya Nyonya lekas sadar," kata Mr. Khan, menyerahkan botol berisi minyak kayu putih. Sempat merasa ragu, namun akhirnya menerima botol minyak itu. Troy lalu mengusapkan minyak ke sapu tangan di tangannya. Setelah beberapa saat, akhirnya Venita sadar. Tampak gadis itu linglung mendapati dirinya terbaring di sofa. "Ada apa?" tanya Venita masih sedikit linglung. Tanpa banyak kata, Troy langsung memeluk istrinya. Dalam hati dia sangat bersyukur istrinya itu tidak mengalami cedera atau sesuatu hal yang mengerikan. Tak henti-hentinya Troy bersyukur di dalam hatinya. Kenapa tiba-tiba pingsan? Venita mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum dirinya berakhir di sofa. "Nggak tahu, aku pikir aku baik-baik saja sebelumnya. Perlukah kita membawa Nyonya ke rumah sakit?" Mr. Khan menyarankan. "Enggak," Venita dan Troy menjawab secara bersamaan. "Enggak, aku baik-baik saja, jangan bikin masalah." Venita segera menyalah. "Aku nggak mau Mama mendengar ini." Dalam hati Troy menyetujui perkataan Venita. Kalau sampai ke rumah sakit dan Mama tahu, bisa-bisa aku dipecat jadi anak dan didepak dari keluarga Darin. "Kamu istirahat aja, nanti aku panggil orang untuk bantuin kamu ngurus rumah," ucap Troy saat mengantar Venita kembali ke kamarnya. Setelah memastikan Venita baik-baik saja, Troy segera kembali ke kantornya untuk bekerja. Dia harus melanjutkan rapat penting yang tertunda karena Venita pingsan. Meski merasa jengkel, tapi di bagian lain hatinya Troy merasa lega. Itu artinya dia akan terhindar dari omelan panjang Mrs. Darin. Juga karena Venita baik-baik saja. Venita masih merasa bingung. Kenapa dia bisa tiba-tiba pingsan? Selama ini dia tidak pernah pingsan walaupun sedang sakit. "Aku baik-baik aja kok," kata Venita seraya mengamati wajahnya di cermin kamar mandi. Tidak ada mata pucat ataupun bibir yang kering. Kulitnya pun tidak layu yang menandakan dia sakit. Semuanya benar-benar baik-baik saja. Malah dia kini mengagumi kulitnya yang lebih cerah karena lebih banyak di dalam rumah ketimbang saat dia sebelum menikah. Dan misteri kenapa Venita bisa pingsan terus terpikir sampai pada makan malam. Menu kepiting yang sudah dimasaknya dengan spesial kini teronggok tak berdaya di piring. Tak ada yang menyentuhnya. Bahkan Venita pun enggan menyentuh. Dalam hati dia sedikit menyalahkan dirinya. Kenapa coba pakai acara pingsan? Kalau enggak kan sekarang Troy lagi makan malam di sini. Seharusnya Troy sudah pulang dari kantor sekarang. Tapi karena tadi waktunya terbuang untuk merawat Venita yang pingsan, sekarang Troy harus melembur agar pekerjaannya selesai tepat waktu. Padahal Venita sudah menantikan makan malam ini karena dia memasak sesuatu yang disukai Troy. Dengan perasaan kecewa, Venita menyimpan masakannya dan segera bergegas menuju kamarnya. Apalagi yang bisa dia lakukan saat di rumah sendirian menunggu Troy pulang kerja. Dia saja tidak tahu kapan suaminya akan kembali dari kantor. Jangankan dia, Troy sendiri pun kemungkinan besar tidak tahu kapan dia akan pulang. Benar saja, bahkan sampai pagi datang pun Troy belum kembali dari kantor. Itu menguntungkan bagi Venita karena dia tidak harus menyiapkan sarapan untuk suaminya. Bukan karena dia malas, tapi badannya benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Tubuhnya terasa lelah dan tidak ada tenaga.
Dan entah sudah keberapa kalinya Venita keluar masuk kamar mandi hanya untuk memuntahkan sesuatu yang ada di dalam perutnya. Apa aku benar-benar harus ke dokter? Tanya Venita kepada dirinya sendiri. Dia sudah beberapa menit mengamati wajahnya di cermin. Pada akhirnya Venita mengurungkan niatnya untuk ke dokter. Dia lebih memilih ke apotek dan membeli beberapa suplemen kesehatan untuk mendongkrak staminanya. Selain malas bepergian, dia juga tidak mau repot-repot menjelaskan secara detail kondisinya kepada mama mertuanya. "Apa Anda sudah menikah?" tanya sang apoteker. Terlihat dia sedikit ragu menanyakan pertanyaan itu kepada Venita. "Iya, aku sudah menikah," jawab Venita, masih bingung dengan pertanyaan sang apoteker. Venita benar-benar tidak tahu apa korelasi antara suplemen kesehatan dengan status dirinya sudah menikah atau belum. Mungkin Anda hamil. Kalau dilihat dari tanda-tanda yang Anda ceritakan tadi, ada kemungkinan Anda mengalami morning sickness. Itu penjelasan yang sangat lucu. Venita hamil. Sejak kapan? Bahkan dia tidak ingat pernah berhubungan dengan laki-laki kecuali... Otak Venita langsung bekerja cepat dengan perhitungan. Dia terus saja menghitung dan melihat ke kalender yang ada di meja etalase. Seketika Venita berubah pucat. "Anda baik-baik saja, Miss?" Sang apoteker berubah pucat juga mendapati Venita memucat. Dia tidak mau terkena masalah karena salah satu pelanggannya pingsan. "Aku baik-baik saja," ucap Venita begitu dia menemukan suaranya. "Beri aku alat tes kehamilan juga." Dengan cekatan sang apoteker memberinya alat tes kehamilan, juga beberapa suplemen yang tadi diminta oleh Venita. "Saya sarankan untuk tidak mengonsumsi suplemen ini." Venita menganggukkan kepalanya. "Aku hanya akan membelinya." Setelahnya Venita merasa dirinya ingin cepat kembali ke rumah. Benar-benar ingin memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh apoteker itu tidak benar. Tapi kalau dihitung dari terakhir dia mengalami menstruasi, dia sudah terlambat hampir 2 minggu. God, kenapa aku sampai lupa tentang keterlambatan ini? Tak henti-hentinya Venita memaki diri sendiri. Bahkan ini sudah 2 minggu berlalu. Kemana aja? Suara itu mengagetkan Venita. Hampir saja dia terjatuh saking terkejutnya. "Troy, kenapa dia ada di rumah di saat yang tidak tepat? Seharusnya kamu gak usah pulang dulu." Aku cuma ke apotek," jawab Venita tanpa berani menatap mata suaminya. "Apa yang kamu beli?" Venita segera menyembunyikan kantong yang berisi suplemen dan alat tes di balik punggungnya. Dia tidak ingin Troy merasa curiga atau yang lainnya begitu melihat apa yang dibelinya. "Bukan apa-apa," jawab Venita cepat. "Aku ke kamar dulu sebentar." Dan berlarilah Venita secepat mungkin meninggalkan Troy. Dia benar-benar harus berpikir cepat untuk menyembunyikan alat tes kehamilan itu. Bersambung, thank you for watching.